wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan. Ya, materi baru. Oke, ini penampakan saya waktu masih muda ini. Oke, kita akan bahas tentang himpunan. Nanti kompetensi dasar ini yang pertama adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, operasi biner pada. Ya, sekarang untuk pengertian. Kalian sudah pernah dengar himpunan dalam bahasa Indonesia? Berhimpun, itu apa berhimpun? Bisa kumpulan, bahasa lainnya, bisa kelompok, bisa grup, bisa gerombolan. Bisa nyebutkan, contohnya apa? Contohnya apa? Kumpulan yang ada di sekitar kita sajalah. Ayo, bebas sebutin. Kumpulan. Kumpulan tugas matematika. Banyak ya, kumpulan hewan. Nah, kalau ada kumpulan hewan, bisa nyebutkan enggak? Ayam itu kan. Kambing, ayam, itu kan berarti hewan. Bisa kumpulan tanaman atau kelompok apa? Kelompok Belajar. Kelompok belajar. Kelompok belajar. Apalagi? Grup main. Grup WA Trah Soekarto dan lain sebagainya. Kan banyak ya. Nah, tapi di matematika tidak setiap kumpulan atau kelompok grup WA itu termasuk himpunan. Jadi himpunan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Seperti di definisi. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang keanggotaannya dapat terdefinisi atau disebutkan secara jelas. Jadi di sini yang jadi patokan adalah ini, anggotanya apa? Terdefinisi secara jelas. Maksudnya jelas itu gimana? Maksudnya jelas itu setiap orang itu mempunyai persepsi atau pendapat yang sama tentang keanggotaannya. Contohnya tadi hewan. Kalau ada padi itu anggota bukan dari kumpulan hewan? Padi. Tahu padi enggak? Bukan. Padi adalah Tumbuhan. Atau tumbuhan. Kalau kucing? Hewan. Maka di sini hewan keanggotaannya jelas, dapat jelas. Yang tidak jelas, ini sebagai catatan ya. Catatan biasanya nanti yang tidak jelas biasanya ini nanti kata sifat. Kata sifat itu setiap orang mensifati beda. Contohnya, ini bukan ya.
bukan himpunan. Misal kumpulan anak baik. Baik. Nah, oke, yang dikatakan baik itu apa? Setiap orang kan beda-beda. Ada orang yang pendiam itu baik, ada orang yang suka menolong itu baik, ada orang yang suka mentraktir itu baik, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu apakah si A itu baik menurut si B, tapi bisa jadi dia tidak baik menurut si C. Jadi nanti yang tidak jelas itu biasanya kata sifat. Ya. Ya, terus Contoh lagi nanti kumpulan anak apa kira-kira yang tidak jelas? Yang bukan himpunan. anak Anak apa? anak anak tengok. Anak apa? Lihat aja di sini kata sifat. Anak Oh, berani. Anak-anak kumpulan anak yang tinggi misalnya. Tinggi. Nah, patokan tinggi berapa? 1,5 meter, ada yang bilang 1,5 meter udah tinggi bagi anak-anak SD. Tapi untuk orang Australia, orang luar negeri 1,5 meter belum tinggi. Ya, jadi tinggi ini dia tidak jelas. Maka kumpulan anak yang tinggi itu bukan himpunan. Ya, jadi di sini yang jadi patokan adalah keanggotaannya terdefinisi secara jelas yang dikatakan himpunan. Seperti ini tadi, kumpulan hewan, kumpulan tanaman, kumpulan belajar ini apa? Nah, terus ini kumpulan tadi Soekarno, ya keluarga Mbah Soekarno kan tetap orangnya udah jelas, maka itu himpunan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Suara saya cepat ya. Cepat sekali. Oke, makanya cepat sekali, tidak berkali-kali toh. Oke, sekarang coba cermati, kita cermati, masuk ke soal, biar lebih jelas. Dari berapa kalimat berikut? Kalau himpunan beri tanda checklist, kalau bukan himpunan beri tanda silang. Oke, misal ada ini. Kumpulan surat makiyah. Nah, surat makiyah itu jelas enggak? Jelas. Makiyah itu apa? Yang diturunkan di Mekah ya, Mekah. Iya. Atau lebih jelasnya surat makiyah itu diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Ya. Nah, berarti ini jelas, maka dia himpunan. Kemudian kumpulan santri yang pandai tilawah. Sekarang, pandai itu yang seperti apa? Bukan himpunan, kata sifat. Karena ada yang pandai tilawah itu yang penting lancar. Lancar itu pandai. Tapi untuk orang tertentu, lancar itu belum tentu pandai kalau tidak sesuai mahrotnya, tidak sesuai tajwidnya gitu ya. Maka pandai tilawah bukan himpunan. Lanjut, kumpulan hewan yang berkaki 4. Himpunan. Himpunan bukan? Himpunan, karena tetap sapi masuk anggotanya enggak? Masuk. Masuk. Ayam? Masuk. Enggak. Ayam. Ayam kaki 4, ayam ini. Ya. Jadi jelas ya berkaki 4. Oke. Ya, lanjut, kumpulan orang yang masuk surga. Jelas enggak sekarang? Tidak. Jadi himpunan. Kumpulan buah-buah yang rasanya manis. Kata sifat. Mana yang sifat? Manis. Manis.
Orang itu ada yang manis itu berbeda-beda. Ada yang kalau gula 2 sendok itu manis, ada yang bilang 2 sendok itu belum manis. Maka manis ini bukan himpunan karena belum jelas. Lanjut, kumpulan siswa laki-laki. Laki-laki cekak ya. Iya. Himpunan. ADE himpunan. Lanjut nih, santri rajin melaksanakan puasa sunnah. Bukan himpunan. Bukan himpunan, kata sifat. Nah, Kata sifat. kata sifatnya rajin. ini ya. Ini berarti salah. Kumpulan siswa cerdas. Bukan. Bukan himpunan. Bukan himpunan. Kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 160. Himpunan. Tapi tinggi ini kata sifat. Himpunan bukan? Tinggi himpunan. Himpunan dulu. Oh, kata sifat. Iya, sini kata sifat tapi harus hati-hati karena di sini tetap ada keterangannya apa? Kurang dari 160. Karena ada kurang dari 160 jadi jelas. Maka anak yang tingginya 155 masuk enggak? Masuk. Karena kurang dari 160. Kalau tingginya 2 meter masuk enggak? Enggak, Enggak, dari 100. tidak. Maka ini himpunan. Ya. Kalau hanya kumpulan siswa yang tinggi tidak pakai kurang dari 160, dia bukan himpunan. Kumpulan siswa yang rajin. Bukan himpunan. Bukan himpunan, kata sifat. Tapi ini tadi rajin melaksanakan sholat sunnah, ada keterangan sholat puasa sunnah kok bukan himpunan, kenapa? Karena ada rajin. Nah, ini juga ada tinggi tadi. Ini karena puasa sunnahnya belum jelas. Bisa yang bilang Senin Kamis saja itu udah rajin. Ada yang puasa Syawal aja udah rajin gitu. Jadi puasa sunnahnya belum jelas. Kalau 160 cm ini tadi kan udah jelas, ya. Kumpulan kendaraan roda 3. Himpunan. Himpunan. Jelas. Kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Himpunan. Kurang dari 10. Apa saja? 2, 2, 3, 5, 7. Sudah cetak ini berarti himpunan. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas. Apa aja warna lampu lalu lintas? Merah. Merah, kuning, hijau. Ayat 3. Cetak juga. Kumpulan gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi. Bukan himpunan. Ada yang gunung Kidul tinggi. Padahal gunung Kidul ada gitu kan? Ada yang bilang gunung Lawu tinggi, ada yang bilang belum tinggi. Maka ini bukan himpunan. Jadi gitu ya. Untuk menentukan himpunan itu harus apa tadi? Jelas. Semua orang sama persepsinya tentang keanggotaannya. Oke, gitu ya. Ya, Us. Kita lanjut. Berapa simbol dan lambang? Simbol himpunan. Himpunan ini nanti simbolnya adalah huruf kapital. Contohnya ini nanti A. A adalah kemudian dibatasi kurung kurawal. A adalah misalnya 1, 2, 3, 4 titik-titik. Nah, kalau ada titik-titik ini artinya dan seterusnya, ya. Berarti lihat pola. Ini ke sini tambah 1 terus. Gitu. Maka setelah 4 berapa? 5, 5, 6, 7 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini huruf besar nih, harus huruf besar. Tidak boleh deh A sama dengan lah. Kalau A seperti ini deh salah. Karena dia harus huruf K. Oke. Kemudian kasih kurung awal. Bisa juga nanti
B sama dengan himpunan ibu kota provinsi di Republik Indonesia. Ya, jadi simbolnya gitu. Atau bisa juga nanti C adalah bisa tidak dipakai kurung kulawal, ini nanti kalau pakai kata-kata. Misal C adalah ini. Adalah himpunan bilangan cacah. Masih ingat bilangan cacah berapa saja? Cacah. Cacah itu mulai dari 0. Kalau asli mulai dari 1. Ya, ingat-ingat lagi. Insyaallah nanti tak sebutkan lagi. W motong. Selanjutnya, elemen atau anggota himpunan dan bukan. Nah, elemen atau anggota himpunan ini nanti lambangnya kayak E gini. Ya. Kemudian yang bukan anggota lambangnya kayak E tapi dicoret, bukan anggota himpunan. Contohnya ini tadi, kita kan punya A 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misalnya ya. Maka ini nanti bisa ditulis 1 itu elemen dari A. 1 kan ada di A ini. Ada? Ya. Kemudian misal tak tulis di sini 10. 10 itu anggota A. Elemen A. Karena ini setelah 4 kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya gitu toh. Maka meskipun di sini tidak nampak angka 10 karena ada titik 3 ini, maka 10 dia adalah elemen dari A. Bisa nyebutkan lagi berapa? Berapa? Berapa tadi? Halo? Masih ada orang di sana? Ya masih. Yang merupakan anggota A berapa? Bukan anggota A 10. Yang anggota 10 anggota A. Karena ini tadi kan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Titik 3 ini tadi kan dan seterusnya. 1 anggota A, 10 anggota A. Kalau saya nulis 100 anggota A bukan? Bukan. Kenapa bukan? Iya. Anggota lah, karena ini kalau diteruskan ini nanti sampai 10, 20, 100, sejuta dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang yang bukan anggota. Yang bukan anggota berapa? Bukan anggota. Bukan anggota A. A kan anggotanya 1, 2, 3, 4 lah. Bilangan yang tidak ada di 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya itu angka berapa? 10. Berapa? 0, ya betul. 0 itu bukan anggota A atau 0 bukan elemen A. Yang lain? Negatif. Negatif sak bahagiamu karena ini kan positif semua ya. Kan 1, 0, 1, 0, 1. Nah, itu bukan anggota A. Ada lagi? Ada nggak positif yang bukan anggota ini? Bilangan positif yang bukan anggota A? Ada nggak? Nggak ada uskanya. Ada nggak? Nggak ada uskanya. Sih? Kosong. Hah? Yang positif, yang positif. Antara 1 dan 2 ada berapa? Antara 1 dan 2 ada angka berapa? Banyak toh? Berapa? 1,5. Nah, 0,5. Setengah kan bukan anggota A. Karena ini kan bilangan bulat semua. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka setengah bukan anggota A. Oke, jadi gitu ya. Kalau elemen atau anggota himpunan itu berarti kita tinggal dilihat aja. Di dalam itu ada anggota berapa saja. Aman, aman? Aman. Lanjut ya. Ya, Us. Baik.
Oke, kita lanjut sekarang. Mengingat berapa bilangan? Oke, kita ingat. Ini bilangan genap. 0, 2, 4, 6, 8. Setelah 8 berapa? 9. Hati-hati. Kalau genap berarti 10. Terus selanjutnya ganti berapa? 1, 3, 5, 7. Kalau 1.000.001 ganjil bukan? 11. Saya misal 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ini DE anggota apa? Anggota apa? Anggota kenapa tadi? Ganjil. Ya, berarti 100.001 ini elemen dari bilangan ganjil. Lanjut. Bilangan prima. Bilangan prima itu yang faktornya 1 dan bilangan itu sendiri ya. Setelah 13 nanti ada 17 dan seterusnya ya. Selanjutnya bilangan asli. Nah, ingat asli, angka asli seko siji. Asli itu seko siji. Jadi setelah 1, 2, 3, 4 asli ya. Ini orang Jawa semua toh? Iya ya. Ada yang dari luar? Jawa, Ustaz. Ya, bilangan cacah. Kalau cacah mulai dari 0. Kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari negatif. Ini negatif tak terhingga, negatif 3, negatif 2, bulat. 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang kita bicarakan. Semua yang kita bicarakan ini bilangan real. Tambah nanti ini yang tidak masuk di sini ada akar 2, akar 5, belum nanti ada 3/5, belum lagi ada 0,001. Jadi ada bentuk akar, bentuk pecahan, itu dia juga termasuk bilangan real. Atau nih. Sedikit informasi, semua bilangan asli itu nanti dinotasikan A. Jadi nanti kalau ada misal 3, sini ada A, itu 3 elemen A bukan? Iya, maka nanti 3 itu anggota dari bilangan asli. Kalau cacah mulai dari 0, maka kalau ada misal negatif 2, ini ada cacah negatif 2, elemen dari bilangan cacah bukan? Negatif enggak? Hah? Bukan, maka negatif 2 itu bukan anggota dari C. Oke, kemudian ini bilangan bulat, ini tadi simbolnya B bulat, A asli, C cacah, B bulat, R itu real. Real itu nih ada akar, ada pecahan, ada bilangan bulat. Banyak sekali nanti real. Oke, itu sekedar mengingatkan lagi. Nah, sekarang kita lanjut. Cara sajikan himpunan. Untuk menyajikan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama, itu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki keanggotaannya. Contoh, A adalah himpunan huruf vokal. Jadi kalau suruh menyebutkan himpunan huruf vokal apa aja? A, I, O, U, O, A, E, I, U. Ya. Nah, ini kalau yang menuliskan sifat seperti yang saya contohkan tadi tidak harus pakai kurung kurawal. Kalau ada tulisan adalah himpunan itu nggak pakai kurung kurawal. Bisa B adalah himpunan bilangan bulat antara 1 dan 6. Antara 1 dan 6 berapa saja? 2, 3, 5. 4 nggak masuk. 4 dan 5.
4 dan 5. Kemudian C, 5 bilangan cacah pertama. Bilangan cacah tadi mulai dari berapa? 0. 0. Berarti 5 yang pertama setelah 0 berapa? 0, 1, 2, 3, 3 sampai 4 ya. 5. Sampai 4 saja karena ini hanya 5. Nah, ini yang dengan menuliskan sifat. Kemudian yang kedua dinyatakan dengan menyebutkan anggota. Menyebutkan atau kalau saya biasanya menuliskan anggotanya, enumerasi. Ya, sebentar. Contohnya yang ini. Kan ada A. A himpunan huruf vokal ya. Tadi huruf vokal tadi apa? A, E, I, O. Nah, jadi kalau dinyatakan dengan menyebut atau menulis anggotanya, ini huruf besar, kemudian ini ada kurung kurawal. Yang tidak pakai kurung kurawal tadi hanya yang menuliskan sifat kalau ada keterangan adalah, gitu ya. Kita lanjut sekarang yang B. Himpunan bulat antara 1 dan 6. Antara 1 dan 6 berapa saja tadi? 2, 3, 4, dan 5. 4, 5. Kemudian yang ketiga. Ngenora nabrak. Yang ketiga, C. 5 bilangan cacah pertama. Bilangan cacah pertama mulai dari berapa tadi? 1, 1, 2, 3, 4. Enggak sampai 5 ya, karena ini sudah 5. Oke. Kemudian dinyatakan yang ketiga. Untuk yang mendata gampang ya. Dari ini tinggal kita sebutkan anggotanya itu apa aja kita tuliskan. Kemudian yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan notasi pembentuk himpunan ini yang baru ini. Ya, ini nanti nulisnya gini. A, kurung kulawal, X. Nah ini paten ini. X garis lurus. Ini dibaca kalau saya dulu X sedemikian hingga. Ya, X sedemikian hingga. Nah, tinggal kita sebutkan. Ini tadi apa? X apa tadi? X apa? Huruf vokal. Vokal pakai V sih. Pakai F sih. Huruf vokal. Ya. Nah, ini patokannya di depan itu pakai pembuka ini. X sedemikian hingga. Kemudian contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, B. Tulisnya nanti X sedemikian hingga antara. Ya, kalau antara itu berarti tulis saja. Ini 1, sini. 1 kan nggak ikut, lebih kecil. X lebih kecil 6. Ya. Jadi X ini terletak antara 1 dan 6. Atau 1 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 6. Ya, ini ada keterangannya di belakang. Belakangnya apa? X anggota dari bilangan apa? Bilangan bulat. Anggota ya. Jadi X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 6. X anggota bilangan bulat. Oke, kemudian berikutnya yang ketiga. Kira ribet ini kata baru ya. 01. Nah, langkah pertama tadi apa? X sedemikian hingga, gitu dah. Nah, ini nanti nulisnya sebenarnya ada beberapa. Bisa tulis dia X
lebih kecil sama dengan 4. X anggota apa tadi? Anggota cacah. Kalau ada tanda tengah sama dengan gini, ini berarti tanda ikut. Kalau dia cacah berarti ikut. Kalau nggak ada tanda sama dengannya, seperti atasnya ini tadi, 1 lebih kecil nggak pakai sama dengan, toh, dia tidak ikut. Atau bisa juga ditulis, kelihatan nggak itu? Kelihatan nggak? Saya tulis ini aja ya. Oke, saya tulis ke atas. Ini masih tambahan 03. Itu bisa juga ditulis C, itu sama dengan X sedemikian hingga X lebih kecil dari 5. Nah, ini kan mulai dari 4. 5 kan nggak ikut. Ya, biar tahu bedanya. X anggota apa? X anggota cacah. Jadi kalau pakai sama dengan seperti ini, tanda 4-nya ikut. Ini lebih kecil sama dengan 4, maka 4-nya ikut. Kalau tidak pakai sama dengan lebih kecil 5, maka 5-nya tidak ikut. Oke? Gitu? Ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Insya Allah aman. Boleh minum dulu. Kita lanjutkan ya. Nanti videonya bisa dilihat lagi. Insya Allah nanti tak share. Untuk latihan coba. Himpunan A, bilangan cacah kurang dari 5. Cacah kurang dari 5. Oh, udah tak tulis tadi. Cacah kurang dari 5 berarti berapa? 0. 0, 1, 2, 3, 4. 4. Jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, maka X sedemikian hingga X kurang dari berapa? 5. Kurang dari 5. Kurang dari 5. Dengan X anggota bilangan apa? Cacah. Bilangan cacah. Oke. Jelas ya? Sekarang kita lanjut nomor 2. Himpunan A adalah X sedemikian hingga, karena ini tidak pakai sama dengan, maka apa? Ini tidak ikut, gitu ya. Kemudian negatif 2, 3 ikut, 3-nya juga tidak ikut. Maka dia mulai dari negatif 1. Setelah negatif 1 berapa bulatnya? 0, 0. Kemudian 1, 1. Kemudian 2. 2. Ya. Nah, misal ini saya ganti. Jadi min 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 3. X sedemikian hingga. Maka anggotanya jadi berapa ini? Negatif 2-nya ikut enggak? Enggak. Enggak, karena enggak ada sama dengan ya. Maka mulai dari negatif 1, kemudian Negatif 1, 0, 1, 0, 2, 3 enggak? 3 ikut enggak? Ikut kenapa? Ikut. Karena ini ada tanda sama dengan, maka ini 3-nya ikut. Oke, tahu bedanya ya? Ya. Oke, ini kalau dibaca berarti apa? Bilangan bulat lebih dari negatif 2, negatif 2, ya betul. Dan kurang dari 3. 3. Oke, dicermati dulu. Aman ya? Insya Allah aman. Masih aman, baru pengenalan kok. Ini kuotanya masih pada banyak toh? Belum kami, Pak. Wifi, Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Aman nggak wifi? Nomor 3, himpunan C 2468. Jika disajikan dengan menyebutkan sifat kawan-kawan, maka bilangan asli yang apa ini?
Wah, ini agak kurang ini. Wah, bilangan cacah ya. 4 bilangan genap asli pertama. Oh, ini bisa macam-macam ini. Kira-kira apa? 2, 4, 6, 8 ini apa? Bilangan asli yang apa? Genap. Nah, 2, 4, Genap. genap. Kok 10 nggak ikut? Nah, harusnya kan ikut. Genap kurang dari 10. Aduh, kepiye ini. Saya juga bingung ternyata. Bilangan, kalau ditambah ini bisa ini. 4 bilangan asli yang genap. Tapi 0 harus, oh ya, 4 bilangan asli yang genap, gitu bisa. Harus ada kata-kata 4-nya. Karena ini kan hanya sampai 8. Atau 4, atau bilangan asli yang, atau bilangan asli genap, sampai sini. Yang kurang dari 10. Wah, macam-macam ini. Bilangan cacah juga seperti itu. Bilangan cacah yang genap kurang dari 10. Tambah itu kurang dari 10. Oke, kalau persepsi ini nanti macam-macam ini. 4 bilangan genap asli pertama. Nah, ini lebih cetok ini. Yang ya 4 bilang, lah tambah 4, maka ini tadi 4 bilangan asli. Oke, lanjut. Jika dengan notasi himpunan adalah C sama dengan X demikian hingga berapa ini? Yang masuk sini berapa titik-titik ini? 10. Ini nih. Kok 10? X berapa kurang dari X? Kan batasnya ini. Nah, 2 dan 8 toh? Karena ini lebih kecil tidak pakai sama dengan, maka ini mesti sebelum 2 berapa? 1 ya, 1 lebih kecil X, kemudian X lebih kecil dari, karena ini 8, maka ini 10 boleh, karena ini ada bilangan genap, ini 9 juga boleh. Tapi 1 ini diganti dengan 0, kemudian 9 diganti dengan 10 juga boleh. Karena 1 kan bilangan ganjil, 9 juga bilangan ganjil. Atau C, X sedemikian hingga. Nah, karena pakai sama dengan, maka ini mulai dari 2 lebih kecil. Ini berapa? Dari 2 sampai berapa? 8. Oke. Ya. Jadi bisa dibikin banyak sekali. Misal kalian mau bikin X sedemikian hingga 1 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 8. Ini boleh juga. Untuk X anggota asli genap. Oke? Itu untuk notasi. Nanti dipelajari lagi. Ya. Jadi yang agak ribet nanti di penyajian dengan notasi ini. Yang ketiga, cara ketiga ini yang agak ribet. Harus memperhatikan benar tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecilnya ini, kemudian dia termasuk bilangan genap, ganjil, atau apa. Oke, catatan. Kalau nomor 4 ini catatan. Himpunan bilangan real tidak bisa dinyatakan dengan penyajian menyebutkan anggotanya. Tidak bisa menyebutkan anggotanya, karena tadi bilangan real tadi apa? Real kan bisa pecahan, kemudian bulat, kemudian akar, ada banyak sekali. Maka karena tidak bisa dinyatakan dengan penyajian menyebutkan anggotanya, tidak bisa didata. Misal, nah, setelah 1 berapa setelah 1? Kan ada 0,00000 terhingga gitu. Oh, maka
real tidak bisa dinyatakan dengan menyebutkan anggota, tapi bisa disajikan dengan notasi. Real bisa dinyatakan dengan notasi. Ya, kurang dari 8 itu berapa? Bisa 7,0000 sekian, bisa 7 berapa lagi? Yang dekat dengan 8 itu. Akar 3 ya, itu bisa, akar 5 itu bisa. Ya, ada akar, ada pecahan. Jadi, khusus untuk bilangan real tidak bisa menyebutkan anggotanya, tapi bisa dengan notasi bentuk himpunan. Oke, gitu dulu ya. Kita lanjutkan. Kardinalitas atau jumlah anggota himpunan. Ini di grup ada apa ini? Oh, iya. Oke, kardinalitas atau jumlah anggota himpunan. Maksudnya apa? Ini. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. NA. Banyak anggota A. Bacanya gitu aja. Kalau saya biasanya gitu. Jumlah anggota, nah ini lebih enak saya bacanya kardinalitas itu adalah banyak banyak anggota A. Kalau misal B nanti berarti NB. Kalau C ya NC. Tergantung himpunannya apa. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini ada H. Kalau ditanya kardinalitasnya, maka NH-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maka kardinalitas himpunan A berapa? Halo. Tidak jelas suaranya. 6. Oh ya. 6. Ya. Banyak anggota H. Nah, tinggal dihitung aja. Himpunan huruf vokal. Huruf vokal ada berapa? 5. 5. Maka kardinalitasnya atau banyak anggota A adalah 5. 5 yang vokal. Vokal tadi kan A, E, I, O, U. Ada 5. Kemudian ini. Anggota genap. Oke, sekarang kita lihat. Ini 2 ikut nggak 2? Dua ikut nggak? Halo. Dilihat apa tadi? Tanda ini ya. Karena Tidak ikut. Oke, 10 ikut enggak? Enggak. Lihat tanda ini? Enggak ikut. Maka 2 dan 10 tidak ikut. Di rumah saja tidak ikut. Maka kalau kita data ada berapa yang genap antara 2 dan 10? Setelah 2 berapa? 4. Setelah 4? 6. 6. Setelah 6? 8. 8. Setelah 8? 4 tidak ikut. Oh, karena 10 nggak ikut ya hanya ini aja. Maka NF banyak anggota F ada berapa? 10 tidak. 3. 3. Oke, sekarang I 2, 4, 6, 8, 20 ada berapa? Cek saya. Aduh, setelah 8 berapa setelah 8? 10. Baik, kalau ditulis 2, 4, 6, 8, setelah 8 10, setelah 10 12. setelah 12 14, setelah 14 16. 16, 18, 20. Ada berapa? 8. Ada berapa? Ngitungnya itu sebenarnya ngitungnya sebenarnya tadi sampai sini aja.
Ini ada berapa? 5. Oh, berarti nanti ini ke sini 20 juga sampai 5. Kalau misal sampai 100 ada berapa? Tinggal 5 kali 10, 50. Itu aja. Maka ini NI-nya ada berapa? 3. Ada 10. Ada 3. 10 ya. Oke, bilangan asli kurang dari 100. Ya, 1000. Ayo, Arto hitung ora ini. Bilangan asli kurang dari 1000. 1000-nya ikut nggak? Enggak. Bilangan asli 1 sampai 1000 berapa? 1000. Kalau 1000-nya nggak ikut, maka? 999. Yap, betul. Maka NT-nya berapa? 999. Oke. X lebih besar dari 10 bilangan asli. Maka lebih dari 10 berapa? Asli. 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. 1000 masuk enggak? Masuk. 1 juta masuk enggak? Masuk. 1 miliar masuk enggak? 1 triliun masuk enggak? Lah karena ini ada titik-titik seperti ini, maka DE, MNZ itu DE ditulis tidak terhingga. Tidak terhingganya ini mengalahkan bintang-bintang. Kalau bintang tak terhingga, ini tak terhingga. Tidak ada batasnya. Oke. Ini kardinalitas. Kardinalitas itu banyak anggota. Banyak anggota tinggal hitung aja banyak anggotanya berapa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada di situ? Berapa orang yang masih aktif ini? Kelihatan nggak? 11. 11. Lihatnya di mana ya? Saya nggak bisa lihat ya. Oke, kita lanjut. Beberapa himpunan. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Contohnya, misal ada ini siswa putra kelas 7A. Misalnya ya, ada 12. Kemudian siswa putri kelas 7A ada 18. Maka ini yang dinamakan semesta, himpunan semesta itu berarti himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Kita kan ini membicarakan 7A, 7A. Berarti semestanya apa? Ini ada putra, ada putri. Maka semestanya apa? Semestanya adalah himpunan himpunan siswa kelas kelas 7A. Ya. Misal ini ditambah siswa putra kelas 7A SMP Mujahidin. Ini juga SMP Mujahidin. Maka semesta ini kan tadi apa? Semesta itu himpunan pembicaraan mempunyai anggota yang sama, anggotanya sama, atau lebih banyak. Ini tadi kan ada 30 ya, berarti jumlah siswanya ini 30. Nah, semestanya bisa lebih dari kelas 7A, bisa apa? Himpunan apa? Siswa kelas 7
mujahidin. Bisa juga yang lain apa? Kalian bisa cari lagi nggak? Himpunan siswa? Siswa apa? Ini tadi 7A. 7A sama. Kelas 7 lebih banyak. Karena kelas 7 kan ada 7A, 7B, 7C, dan seterusnya. Nah, lanjut lagi. Kira-kira apa? Himpunan siswa? Siswa apa? SMP Mujahidin. Cari lagi, kira-kira apa? Himpunan apa? Siswa apa? Ini kan baru SMP Mujahidin. Misal SMP di Gunung Kidul. Bisa lagi apa? Himpunan siswa SMP di DIY. Terus di Indonesia, terus di dunia. Kalau di akhirat nggak ada ya. Di dunia saja semestanya. Jadi gitu ya. Untuk semesta itu berarti yang dibicarakan itu apa, dan semestanya itu harus melingkupi semuanya. Bisa pas, bisa lebih besar. Aman? Misal saya menyebutkan ini. Ada himpunannya Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang. Nah, kira-kira semestanya apa? Himpunan apa? Himpunan ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi Indonesia. Yang paling kecil apa? Ibu kota provinsi di? Saya tadi menyebutkan di mana aja itu? Di Pulau Jawa. Saya sebutkan tadi hanya di Pulau Jawa. Ya. Yang lebih luas semestanya nanti bisa himpunan ibu kota provinsi di Indonesia, himpunan ibu kota provinsi di Asia Tenggara, atau bisa juga himpunan nama kota. Kan itu nama kota semua, toh? Bisa juga itu himpunan nama kota. Himpunan nama kota di Indonesia. Jadi itu ya untuk semesta. Ya, Ustaz. Kita lanjut berikutnya. Ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, atau tadi dinamakan apa? Kardinalitasnya. Ya, kardinalitasnya 0. Misal NA-nya sama dengan 0. Tidak punya anggota. Lambangnya nanti 0 dicoret seperti ini atau hanya kurung pulawal. Ya. Bisa bikin contoh? Contoh? Himpunan? Siswa? Cek kira-kira nggak ada. Itu apa? Nggak ada di dunia ini ya. Himpunan siswa SMP Mujahidin yang beratnya apa? 100 kilo. Nah, lebih dari 10 ton. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, maka dia himpunan kosong. Ya, 10 ton wong sak SMP mana bohrai. Cari lagi, contohnya apa? Obesitas. Oh, bukan obesitas, nggak ada kalau 10 ton. Ngebai omah dari 10 ton. Awal, himpunan siswa yang tingginya kurang dari 1 cm. Nah, itu kosong. 1 cm ya semut. Nah, misal lagi, himpunan
bilangan cacah kurang dari 0. Bilangan cacah kan mulai dari 0. Kalau kurang dari 0 kan tidak ada. Maka itu bilangan himpunan kosong. Oke? Ada banyak ini himpunan kosong. Jadikan nanti C X kedemikian hingga X lebih kecil dari negatif 1.000.000 X anggota 100 saja, nggak usah 1.000.000. X anggota asli. Asli ada yang negatif enggak? Enggak. Karena enggak ada maka kurang dari negatif berarti ini himpunan kosong. Kita lanjut himpunan hingga. Himpunan hingga finite. Jumlahnya terhingga. Yang ini contohnya tadi, yang tadi. Misal Z sama dengan 1, 2, 3. Kan terhingga. Ya. Atau X. Apa? Himpunan bilangan asli kurang dari 1.000. Kurang dari 1.000 bisa dihitung. Ya. Himpunan siswa yang tingginya antara 1,5 meter sampai 1,7 meter. Itu ada, bisa dihitung. Kemudian yang terakhir adalah himpunan yang tak hingga. Jumlahnya tak terhingga. Kita tidak bisa menghitungnya. Ini contohnya tadi. Apa? Himpunan bilangan asli. Asli kan ke sana nggak tahu sampai berapa. Himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan ganjil. Di kehidupan sehari-hari ada nggak yang tidak terhingga? Bisa cari contoh? Apa? Sehari-hari yang tidak bisa dihitung. Semua bisa dihitung ya sehari-hari itu. Meskipun kita tidak bisa menghitung. Jumlah rambut terbatas enggak? Terbatas. Kita enggak, hanya kita suruh ngitung enggak bisa. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya untuk saat ini sampai itu saja deh. Masih ada lagi enggak? Oh, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi itu insya Allah nanti video saya share bisa dari hasil diskusi ini, bisa nanti saya bikin rekaman seperti kemarin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah saat ini tidak, Ustaz. Saat ini tidak ya. Ya, Ustaz. Nanti untuk lebih jelas kalian bisa googling, bisa apa lagi? YouTube-an, bisa WA saya kalau belum jelas. Asal pas saya tidak tidur nggak apa-apa. Kalau saya tidur tidak saya jawab ya. Oke, kita aja ya. Oke, kita akhiri dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.